Hallucination, selamat datang di Live After School by Halu. Perkenalkan, nama saya Tera yang akan menjadi host pada sesi kali ini. Di sebelah saya ini sudah ada seorang yang mungkin akan memperkenalkan dirinya sendiri. Ya, selamat datang Mas Aryo. Terima kasih Mbak Tera. Halo semuanya, saya Aryo Wiryawan, saya CEO dari Inmira Group dan juga founder dari Jalatek. Dan saat ini kita sedang berada di kantor Inmira Group di Jalan Kaliurang, kilometer 16,3 di Yogyakarta. Bisa dong ceritakan sedikit siapa sih sebenarnya Aryo Wiryawan ini? Ya. Singkat cerita, nanti mungkin cerita panjangnya di belakang. Saat ini yang terbaru adalah saya mendirikan sebuah startup namanya Jalatek. Nah, startup ini dibikin di bidang aquaculture. Jelasnya aquaculture-nya di bidang apa mungkin nanti juga akan kita ngobrol lebih lanjut. Mungkin saya bisa cerita sedikit tentang sebetulnya apa sih Inmira dan Jalatek itu ya. Inmira itu bergerak di bidang sustainable food production. Sustainable food production. Jadi kita memproduksi makanan secara berkelanjutan gitu. Jadi kita mulai dari yang ada di Inmira ini, kita punya inovasi mulai dari bagaimana caranya kita menanam dengan baik, bagaimana menggunakan pupuk organik yang bagus, bagaimana kita mengembangkan pestisida organik juga, dan bagaimana kita membungkus semua itu dalam manajemen budidaya yang baik, dan juga menggunakan sistem IT, sistem artificial intelligence dan lain-lain untuk membuat semuanya menjadi optimal. Kalau Jala sendiri, dia adalah sebuah startup company yang kita sebetulnya ide awalnya kita mulai di tahun 2014. Awalnya kita masuk ke bidang IoT di bidang aquaculture. Jadi Inmira itu punya tambak udang yang letaknya cukup jauh, ada di Pekalongan. Jadi kami di Jogja, tapi tambak udangnya di Pekalongan nih. Oh, cukup jauh ya Mas? Cukup jauh. Sehingga ketika ada sesuatu hal yang terjadi di sana, saya tidak pernah mendapatkan laporan yang real time, yang reliable tentang apa yang terjadi gitu ya. Jadi ketika terjadi sesuatu, misalnya gagal panen atau kena penyakit, saya biasanya cuma dapat laporan aja dari lapangan bahwa Pak ini gagal panen segala macam, tapi saya nggak punya proof, nggak punya bukti, saya nggak bisa ngelihat datanya segala macam. Nah, makanya saya kepikiran gimana ya kalau misalnya tambak ini harus bisa dipantau dari mana saja gitu. Itulah ide dasarnya awalnya kenapa Jala ini muncul. Makanya produk yang pertama kita bikin adalah sensor untuk memonitor kualitas air di tambak udang. Hallucination harus tahu kalau ternyata Jala ini udah go internasional. Nah, mungkin Mas Aryo bisa nih sedikit menceritakan untuk Jala yang istilahnya masih baru ya Mas ya, 2016. Nah, gimana sih perkembangannya? Gimana sih kok bisa sampai ke go internasional? Produknya sendiri kita kembangkan cukup lama ya, mulai dari tahun 2014 akhir sampai tahun 2018 sebetulnya kita baru merasa kita bisa go to market. Jadi sebenarnya sangat lama. Kenapa sangat lama? Karena ketika itu kita juga mengalami banyak kesulitan karena kami satu dari sedikit startup di Indonesia yang mengembangkan hardware, sensor segala macam IoT ya. Tidak banyak di Indonesia yang mengembangkan itu sehingga kita cukup kesulitan untuk mendapatkan mentor ataupun bantuan dari industri tentang bagaimana sih sebenarnya membuat hardware yang baik dan benar gitu. Kita mulai terbuka ketika tahun 2017-an mungkin ya, kayaknya kita harus ngelihat keluar deh. Kita harus ngelihat industri elektronik itu di luar seperti apa. Makanya kita pergi ke pusatnya. Semua orang kalau bikin elektronik di mana? Di Cina. Di Shenzhen, kita pergi ke Shenzhen, kita pergi ke Hong Kong, kita lihat ikut conference di Hong Kong segala macam, kita coba cari link di sana, kita mulai bisa memahami tentang ternyata jalurnya seperti ini kalau mencari komponen apa segala macam, sehingga kita bisa membuat produk awal kita yang bentuknya masih jelek tapi harganya mahal jadi bagus tapi harganya murah. Dan kemudian milestone selanjutnya yang juga membuat kita menjadi lebih matang adalah ketika kita ikut program akselerator
ketika kita butuh bimbingan dan mentoring, kita pikir kita harus ikut inkubator atau akselerator. Tapi yang seperti apa? Nah, ketika itu kita mencari yang bisa menjawab pertanyaan kita. Ketika mau ikut inkubator atau akselerator, kalian jangan terima begitu saja apa yang ditawarkan. Kadang-kadang kan kita malu-malu ya. Kita pemula mau daftar ke inkubator atau akselerator kan kita ngelihatnya kan mereka lebih tinggi. Ada rasa takut juga ya rasa pastinya. takut. Jadi apapun yang ditawarkan kita terima gitu. Nah, yang perlu dilakukan sebetulnya kita ngenalin dulu apa sih yang kita butuhin. Kita butuh mentor yang paham dari sisi technical hardware expertise-nya seperti waktu itu kasusnya di Jala. Kebanyakan jadi lebih ke prakteknya gitu. Lebih ke prakteknya. Jadi contohnya gini, ketika di Jala kebanyakan akselerator yang waktu itu kita datangin dan kita coba ngobrol, mereka menawarkannya itu program-program mentoring yang saya pikir saya bisa googling gitu ya. Jadi kok rasanya kurang mantep gitu. Tapi nggak ada yang bisa bantuin saya bikin hardware ini. Saya nyari komponen ini di mana sih? Bagaimana saya caranya merangkai hardware ini menjadi sebuah komponen yang betul-betul market worthy gitu ya, yang betul-betul layak untuk dipasarkan secara komersial. Itu tuh nggak ada yang bisa menawarkan seperti itu kecuali ketika tadi saya akhirnya ke Hong Kong. Pelajaran yang paling berharga yang saya dapatkan dari perbincangan beberapa detik ini ya dari sama Mas Aryo ini adalah kita harus mau belajar ya, karena Mas Aryo ini belajar aja sampai Norwegia, sampai Hong Kong, sampai kemana-mana. Ya pokoknya sampai kemana-mana, dan jangan malu buat belajar ya pastinya. Ya, betul. Dan dengan siapapun. Ini nih Mas, kan kita dari tadi udah banyak ngomongin tentang startup nih ya, dan kalau seseorang mau terjun ke dunia startup, entah itu dia menjadi founder atau entah itu dia menjadi bagian divisi yang lain di bagian startup itu kemampuan apa sih yang harus dipunyain? Yang pertama seperti yang tadi sudah kita bicarakan, tentu kemampuan untuk belajar. Kalau saya sendiri pribadi ketika kita mencari partner ataupun untuk mencari partner sebagai co-founder ya, ataupun kita mencari karyawan untuk ikut memajukan startup kita, hal yang pertama kali saya lihat adalah kemampuan dia untuk terus belajar. Jadi mau belajar nggak sih? Kalau orangnya sok tahu, nggak usah aja. Udah kelihatan pinter tapi kayaknya mentok nih belajarnya, sudah nggak cocok lah gitu ya. Kemampuan untuk belajar. Yang kedua, saya suka orang yang inisiatifnya tinggi. Jadi nggak segala sesuatu harus disuruh sampai ke detail. Oh iya. Bisa dikasih tahu tujuannya, tapi kemudian bisa merancang, untuk sampai ke tujuan itu kita bisa membreakdown menjadi sebuah langkah-langkah tertentu. Itu penting sekali. Jadi karena kalau kita ngomongin startup itu kan sebuah perusahaan rintisan yang masih pada tahap awal. Kita harus selalu tahu ini visinya ke depan apa sih, yang jauh. Nah, kalau kita punya co-founder ataupun karyawan yang bisa melihat kepada visi jangka panjangnya dan kemudian membreakdown menjadi sebuah langkah-langkah kerja, itu yang bisa membuat startup itu menjadi eksekusinya bagus. Gitu. Karena kadang-kadang hal-hal yang sering kali terjadi, teman-teman yang punya ide bagus itu banyak sekali ya, tapi eksekusinya yang mau mengeksekusi, kadang-kadang eksekusi itu belum sampai ke mampu mengeksekusi ya, berani mengeksekusi saja kadang-kadang jarang. Karena ada rasa takut. Ada rasa takut. Jadi ketika mau ada punya ide, dipikir-pikir lama, tiba-tiba udah 2 tahun. Gitu. Terus ide itu dibikin sama orang lain, dia cerita sama temennya, kan sering kan dapat temen yang cerita, wah aku duluan tuh punya ide kayak gitu, ya tapi kan kamu duluan doang di sini gitu ya, tapi nggak pernah dilakukan. Bedanya orang lain adalah melakukan itu dan mengeksekusi, ya akhirnya dia yang jadi dapetin keuntungan. Tetap nggak bisa diklaim ya Mas ya, karena dia yang mengeksekusi cuman apa namanya, gosip di angkringan aja. Oh begitu. Eksekusi. Nah, berarti kan emang harus inisiatif juga ya Mas, berarti ya. Karena kan yang namanya startup ini kan pastinya harus selalu berkembang ya Mas ya. Jadi dan kan. Kemudian yang ketiga stamina. Oh iya. Ini penting sekali. Ya. Tadi ketika kita membangun Jala ini 3 tahun awal itu kalau misalnya staminanya nggak bagus ya, dalam artian berani mengetatkan ikat pinggang lah gitu ya. Jadi jangan manja. Kadang-kadang banyak orang melihat bahwa karena Jala ini didirikan ketika Inmira sudah ada, berarti Jala ini
duitnya gampang nih karena Karena ada udah punya induk. Iya. Apa-apa tinggal minta. Tapi enggak ya ternyata. Enggak seperti itu. Enggak ternyata. Posisinya enggak seperti itu. Kita enggak pernah membuat memanjakan. Kita selalu profesional ya. Jadi selalu profesional. Ketika ada sebuah unit usaha baru yang memang harus hidup dari unit usaha itu. Jangan sampai kita harus subsidi silang dan lain-lain, nggak sustainable secara bisnis. Gagal saya banyak sekali sebetulnya ketika umur 19-an, 20-an segala macam. Tapi intinya ketika umur belasan sampai umur 20-an awal, kita masih punya waktu untuk gagal. Ketika kita gagal melakukan sesuatu, kita masih punya banyak waktu untuk recovery. Ya kan, kita umur 20 punya ide, eksekusi aja. Ketika gagal umurnya masih 21. Iya, benar. Iya kan, Dan masih bisa mengevaluasi lagi. Iya, masih umur 21 mau bikin ide baru lagi, masih nggak apa-apa. nggak apa-apa. Gagal lagi masih 22. Ya, Nah, gitu. ini ngomongin tentang misalnya gagal dan takut untuk mencoba nih. Nah, kalau misalnya menurut dari Mas Aryo ini, kedepannya ini sebenarnya untuk dunia startup ini seperti apa sih, Mas? Kalau ngomongin model bisnis startup seperti saat ini, kita di Indonesia terus terang iklim perstartupan kan memang tidak, kita bukan first mover gitu ya, kita bukan yang pertama. Sehingga kalau ngomongin satu hal yang sangat mencolok perbedaannya adalah akses terhadap investasi misalnya ya. Bukannya di Indonesia itu tidak banyak investor di Indonesia banyak sekali. Duit nganggur di Indonesia banyak sekali. Beneran. Banyak banget. Kalau kalian memang punya inovasi yang menguntungkan secara bisnis, itu uang akan mengikuti. Karena investor itu betul-betul sekarang pusing nyari ini mau harus taruh di mana nih. Mau dibuang kemana? Ya, karena mereka pengen untung kan. Oh iya benar. Punya uang ya biar bisa 10 muter juta terus ya. gitu ya. 10 juta ini nggak akan 10 juta dolar maksudnya. Ini mau diputerin kemana nih? Kalau cuman stay di bank nggak ada value-nya, itu harus diputerin. Ini harus nyari bisnis yang menguntungkan. Makanya kalau kalian memang membuat sebuah solusi yang menguntungkan, uangnya pasti ngikut. Ketika teman-teman sudah sekali masuk ke dunia jaringan networking investor, investor itu jauh lebih banyak daripada startup-nya. Oh, jadi malah sebenarnya peluang untuk mendapatkan investor itu lebih mudah ya sebenarnya? Mudah, apalagi kalau kalian gaulnya lebih luas ya. Jadi tidak hanya di Indonesia. Ya, di Indonesia banyak investor, sudah banyak investor. Tapi kalau kalian mau memperluas lagi, misalnya apalagi solusi kalian pasarannya adalah internasional ya. Kalau seperti kayak di Jala, kebetulan karena kita khusus di aquaculture dan awal kita dari tambak udang. Tambak udang ini kan makanannya dunia internasional. Jadi story saya relevan ketika saya ngobrol sama investor internasional, sehingga mendapatkan investor internasional lebih mudah daripada mendapatkan investor dalam negeri, dalam kasus saya. Tapi setiap startup kan bidangnya masing-masing bisa beda-beda ya. Kebiasaan apa sih yang diterapkan sama Mas Aryo bisa menjadi seperti ini, menjadi seperti sekarang ini? Jadi kebiasaan saya yang paling menurut saya bermanfaat untuk mengantarkan saya sampai titik ini gitu ya, itu adalah belajar tadi. Itu yang baca buku, jangan malas baca buku. Karena sekarang buku bacanya itu, kadang di HP Mas. Iya, baca HP gitu. Oh iya, baca HP Tapi boleh. jangan, kalau baca HP itu ini apa namanya, distraction-nya banyak ya. Oh iya, banyak. Ada notif di atas. Ada notif dari siapa si itu gitu kan. Apa nih gitu. Iya. Tahu-tahu udah sejam. Tahu-tahu udah sejam di Instagram di mana. Oh, iya. Nggak jadi baca bukunya. Jadi menurut saya orang-orang hebat di luaran sana, setahu saya juga mereka biasanya suka belajar ya. Jadi ini bukan kebiasaan saya, tapi saya juga belajar dari orang lain ya. Dan saya terapkan itu, dan menurut saya itu bagus untuk saya. Hallucination ini kebanyakan itu kan adalah kalangan muda ya Mas ya. Jadi menurut Mas Aryo ini sebenarnya apa sih yang tidak ada di sekolah atau di perkuliahan yang diajarkan, dan itu tuh sebenarnya penting untuk dunia startup dan di dalamnya itu. Oke. Saya ambil dari dua sudut pandang ya. Yang pertama dari sudut pandang bisnis.
ketika kita jadi entrepreneur, kita jadi pebisnis, kita jadi founder dari sebuah startup, kita harus punya understanding tentang bisnis itu sendiri. Understanding tentang bisnis itu sebagian besar diantaranya adalah understanding tentang duit, Finance ya berarti. finance, tentang how money works gitu ya. Bagaimana sih ekonomi itu berjalan di dunia ini? Kenapa sih ekonomi itu seperti itu? Kenapa kalau ada seperti ini itu menyebabkan inflasi? Kenapa kalau The Fed menetapkan bunganya sekian itu menyebabkan seluruh dunia jadi heboh segala macam dan lain-lain ya? Hal-hal seperti itu tidak pernah saya dapatkan. Ini saya produk pembelajaran agak tahun kemarin-kemarin ya, saya nggak tahu sekarang. Tapi menurut saya, yang saya lihat di lapangan, financial literacy itu kurang sekali diajarkan di Indonesia. Financial literacy, kita itu seperti ngomongin soal uang itu kayak tabu gitu ya. Iya. Ya, ngomongin uang, ngomongin investasi, ngomongin untung itu kadang-kadang saya juga sering menemuin startup yang ketika saya tanyakan model bisnis seperti apa, mereka malu-malu gitu. Bahkan mau ngomongin bahwa mereka ngambil untung gitu, ini kita ngambil untungnya nggak banyak kok gini. Bukan, saya nggak nanyain banyak apa nggak banyak, itu terserah kalian gitu ya. Tapi ngomongin uang itu sepertinya tabu banget dan takut, iya. Malu gitu ya. Malu. Sepertinya kayak dosa gitu. Ngomongin bisnis. Jadi teman-teman harus lebih tahu tentang itu. Itu dari sisi sudut pandang saya sebagai pebisnis. Saya merasa itu sangat kurang sekali. Kemudian yang kedua, ngomongin soal soft skill yang berhubungan dengan tadi, karena kalau kita membuat sebuah startup dan bekerja di startup itu butuh stamina yang tinggi. Menurut saya soft skill tentang perseverance ya. Perseverance itu kan apa perseverance itu ya? Perseverance itu stamina lah ya, jangka panjang lah ya. Gimana orang ada kesulitan, ada apa, ada segala macam itu tetap stay on track, nggak gampang distracted, nggak gampang goyah, nggak gampang putus asa. Klasik banget ya, nggak gampang putus asa, tapi itu masih tetap relevan menurut saya. Nah, kalau misalnya nih, ini kan nggak bisa tuh atau belum bisa dipelajari di dunia akademik. Nah, bagaimana sih kita bisa mendapatkan materi-materi itu? Misalnya kita bagaimana tadi bisa belajar finance kan? Ya. Itu mungkin belajar tentang ekonomi, tentang segala macam ya. Menurut saya saat ini teman terbaik saya adalah Google dan buku. Jadi kalau nggak beli buku di toko-toko buku, cari. Kadang saya sering gini juga. Ketika kita mencari sebuah pembelajaran, kadang-kadang saya tidak selalu mencari hal-hal yang teknis ya. Kadang-kadang saya cari buku sejarah gitu. Nggak ada hubungannya sama aquaculture, pertanian, ataupun AI, ataupun segala macam IoT, segala macam. Tapi saya cari buku tentang sejarah. Saya pengen tahu tentang bagaimana sih civilization ini berkembang gitu ya. Dan bagaimana impact-nya terhadap society. Itu tuh membuat understanding saya terhadap bisnis secara umum bertambah. Oh, berarti kayak kita juga belajar bagaimana membentuk pola pikir kita. Pola pikir itu paling penting menurut saya. Dan kemudian belajar juga kalau sekarang kan banyak pelajaran-pelajaran online ya, baik yang dalam negeri maupun luar negeri. Kalau saya pribadi, saya sering ambil beberapa kelas di master class gitu ya. Itu kan ada yang ngomongin tentang ekonomi gitu, dari memang ekonomi dunia gitu. Saya pengen tahu sudut pandangnya dia tentang ekonomi dunia ini seperti apa sih, bagaimana dunia ini, kenapa sih kapitalisme itu apa sih gitu ya. Kemudian dan paham-paham yang lain itu apa gitu. Kita mengetahui itu secara global, itu membuat pandangan bisnis kita lebih luas, dan kita bisa lebih kreatif dalam mencari celah ketika kondisi ekonomi kadang-kadang sedang tidak bagus. Mas Aryo bisa sampai di tahap ini itu pun pasti banyak sekali kan melewati pilihan-pilihan, melewati prioritas-prioritas, melewati banyak keputusan yang harus diambil. Nah, dan itu kan biasanya salah satu yang membuat kita nih di kalangan muda itu bingung. Apalagi kan istilahnya ya kalau anak muda, gitu ya? iya galau, bener banget. Anak muda zaman sekarang kan seringnya kan gampangnya pokoknya
apa-apa galau, Iya, apa-apa iya, galau. iya. Nah, gimana sih seorang Mas Aryo ini menentukan pilihan, menentukan keputusan, menentukan prioritas dari segala macam prioritas. Nah, itu Mas. Wah, Coba. ini. Saya pun ketika masih seumuran 20-an, mungkin juga ketika ngambil keputusan, ya sama juga seperti teman-teman yang lain ya. Kenapa? Karena mengambil keputusan yang bagus itu membutuhkan informasi yang lengkap. Ya. Kita mengambil keputusan, ada beberapa orang yang mungkin punya bakat mengambil keputusan secara instingtif dan itu selalu tepat gitu ya. Tapi itu hanya sebagian kecil, mungkin 0, sekian persen dari Satu sekian banding manusia. berapa gitu ya. juta ya, Mas ya? Betul. Jadi menurut saya chances kita akan lebih besar mengambil keputusan yang baik ketika kita well informed. Saya bisa nyambungin ini ke belajar lagi ya. Oh. Ya, ketika kita punya pengetahuan yang luas, ya, ketika kita punya data yang lengkap, makanya data penting. Ya, kita bisa mengambil keputusan yang baik. Nah, ini terakhir nih Mas ya. Jadi kalau misalnya nih Mas Aryo ketemu sama seseorang ya, jadi misalnya kalangan muda yang lebih muda dari Mas Aryo nih, ya, dan ternyata dia itu ada nih niatan buat berkecimpung di dunia startup, ya. Apa pesan atau apa yang akan Mas Aryo katakan mungkin ke seseorang tersebut? Nah. Mungkin teman-teman kalau mau teman-teman yang kepengen masuk ke dunia startup mungkin kan kepengen masuk ke dunia startup karena ngelihat bahwa kayaknya startup itu keren, kayaknya startup itu menguntungkan, melihat unicorn di luar sana ataupun di Indonesia itu kayaknya seru gitu ya. Positifnya kan udah kelihatan. Nah, saya pengen ngingetin sama kalian juga, lihat juga dan ingat bahwa kerja kerasnya itu besar sekali juga di dunia startup. Benar sekali. Jadi jangan cuman karena apa? Karena kalau kita ngelihat bagusnya aja, ketika kita ternyata kesandung batu sekali, kita bilang wah ini ternyata this is not for me gitu ya. Aku nggak cocok di sini karena dia ngelihat yang indah-indah, ternyata dia kecewakan dengan satu kali kesandung. Iya. Gitu ya. Tapi tolong diingat bahwa ini jalannya ini penuh dengan kerikil dan berbatu. Banyak jurang, banyak gunung yang harus didaki segala macam. Jadi perjuangannya itu keras. Jadi teman-teman harus betul-betul paham bahwa selain manisnya buah yang nanti akan kalian petik di akhir, kalian juga harus mau kerja kerasnya. Pastikan kalian punya quality yang bagus di dalam diri. Klasik ya, kalian harus jujur. Tapi itu harus penting. Bekerja keras, itu penting. Jujur itu gampang diucapkan, tapi zaman sekarang menurut saya cukup langka. Cukup susah. Cukup susah. Jujur itu bukan masalah karakter awal, tapi kadang-kadang karena circumstances, karena kondisi gitu ya. Dan kadang ada godaan-godaan. Ada godaan-godaan dan lain-lain. Jadi itu penting sekali. Dan kemudian bekerja keras, dan bekerja keras tadi include di dalamnya bekerja keras dalam belajar lagi-lagi. Ya, dan ini saya ucapkan terima kasih sekali Mas Aryo atas bincang-bincang kita, sharingnya, atas cerita-ceritanya, pengalamannya Mas Aryo yang udah sampai go internasional, atau pengalamannya Mas Aryo juga yang langsung ditambaknya sendiri, dan emang kerja keras itu perlu sekali ya Mas Aryo ya. Sangat-sangat dan perlu. Banyak sekali ilmu yang saya dapatkan, dan pastinya untuk Hallucination juga pasti juga mendapatkan banyak sekali yang akan di-highlight banget ya Mas ya. Jadi kayak, oh ternyata untuk menjadi seorang Mas Aryo ini perlu A, B, C, D, E. Ya. Terima kasih Hallucination. Jangan lupa like, subscribe, dan tekan tombol lonceng untuk video-video selanjutnya, karena kita masih ada video yang lebih seru lagi. Ya, dadah!